semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi di Curhatan Cintaku episode kedua. Nah, di Curhatan Cintaku kali ini aku akan bacain DM yang udah terkirim 1 minggu yang lalu. Dan kalian yang belum kirim curhatan bisa kok curhat, nanti minggu depan aku bacain lagi curhatannya. Oke, langsung curhatan yang pertama. Jadi aku itu udah lama banget gak bisa move on dari mantan. Udah 2 tahunan gitu. Soalnya 2 tahun itu kita masih lumayan deket sih. Oh, mantan tapi masih deket, bisa ya kayak gitu. Akhirnya baru beberapa hari kemarin udah bisa move on gara-gara dia udah gak percaya gitu sama aku. Terus sekarang aku suka sama teman kelas aku. Baik gitu sih anaknya, dulu suka jahil ke dia, suka bertengkar juga sampai dia pernah bikin aku nangis gara-gara aku diejek. Tapi dia akhirnya minta maaf ya, meskipun waktu itu aku gak maafin, tapi dia tetap usaha. Terus akhirnya lama-kelamaan jadi chat WA terus, sampai dia juga sering curhat tentang temen ceweknya. Dia bilang gitu soalnya waktu dulu ditinggal sama temen ceweknya, tiba-tiba dia curhat banyak ke aku. Mungkin sekarang kayak lebih deket, tapi sayangnya kayaknya dia gak bakal suka sama aku. Aku banyak kurangnya sih, emang gak cantik, kadang-kadang sering juga marah-marah gak jelas. Tapi gak tahu kenapa waktu aku suka sama dia, hidupku jadi lebih teratur dan baik gitu. Sebelum aku suka dia, sholat juga sering bolong-bolong. Tapi dia selalu bilang kalau mau sholat atau udah selesai sholat, akhirnya aku juga termotivasi. Tapi bukan karena dia aku berubah, aku cuma termotivasi jadi lebih semangat untuk lebih baik lagi. Aku harus gimana ya kak, kayak gak ada harapan. Apalagi dia juga bilangnya udah punya cewek, tapi gak tahu udah sampai pacaran atau masih PDKT, padahal aku suka sama dia. Tapi dia gak mungkin percaya dan ngerasa kalau aku suka sama dia, soalnya aku sering ngejailin, suka bertengkar gak jelas. Jadi kayak pikirnya gak mungkin lah aku suka sama dia, kayak gitu. Nah, kalau menurut aku, kamu itu berarti masuk ke dalam friendzone ya, hanya sebatas teman gitu, gak lebih. Tapi gak apa-apa, menurut aku sih kamu itu harus jujur sama dia, jujur apa adanya, apa yang kamu rasain itu dibilangin. Meskipun hasilnya nanti mengecewakan, apapun hasilnya kamu harus jujur. Soalnya itu tuh jalan satu-satunya untuk kamu memutuskan kamu tuh harus move on apa tetap bertahan suka sama dia gitu. Gak gantung gitu loh. Kamu kan juga bingung kan sebenarnya dia tuh suka sama aku juga gak sih kalau aku bilang suka gitu. Nah seperti itu. Karena kalau kamu gak jujur, kamu akan selamanya terus berharap sama dia. Kamu pasti gak bakal deh bisa ngelupain dia secepat itu. Beda ceritanya kalau kamu udah jujur, kamu bakal bisa menentuin itu move on atau bertahan. Nah tapi karena kamu sebagai cewek, jujurnya itu jangan langsung ya. Nanti kalau gimana kayak gak pantas aja gitu cewek jujur langsung aku tuh suka sama kamu apa gitu. Kamu bilangnya tuh lewat itu aja, lewat WhatsApp, SMS atau apa, pokoknya lewat pesan aja, jangan bilang secara langsung. Itu saranku. Kemudian curhatan yang kedua. Dulu aku tuh pernah pacaran sama cowok 2 tahun dan cowok itu masih ada hubungan keluarga sama aku. Hubungan keluarga. Hubungan kami itu gak direstui kak, jadi kami ngejalanin hubungan itu diem-diem selama 2 tahun itu. Selama 2 tahun itu kami sering putus nyambung, bahkan dia sempat selingkuh. Selingkuh? Dan sering ribut karena hal-hal sepele. Wah itu mah udah hubungan gak sehat, itu udah sering selingkuh, udah ribut karena hal-hal sepele. Dulu kami LDR, dia kerja, aku masih sekolah. Salah satu masalahnya itu pas aku pegang HP dia kan terus ketahuan, kan terus ya udah berantem, terus aku suruh blok nomor selingkuhannya gitu. Sakit banget diselingkuhin, ternyata setelah udah ketahuan keesokannya itu pas waktu lagi berduaan gitu ya, HP dia bunyi dan selingkuhannya itu nge-WhatsApp dia dan masih dengan panggilan yang sama, yang gitu. HP-nya aku rebut, terus ya debat gitu kak, tapi gak tahu kenapa aku udah diselingkuhin gitu masih aja pertahanin. Kamu sih ngapain dipertahanin? 1 tahun berlalu dan hampir 2 tahun gitu ya, kami selalu dapat tekanan dari keluarga kami masing-masing. Karena ya gimana, kita masih ada hubungan keluarga. Lama kita kayak disadari gitu kak,
lama kita kayak disadari gitu kak, sebelum pacaran kita masing-masing udah tahu kalau masih saudara gitu, tapi bodohnya kami egois gitu, gak peduli yang penting intinya dulu. Tapi bodohnya kami egois gitu kak, gak peduli yang penting intinya jalan aja dulu. Dan akhirnya pas 2 tahunan gitu, tepatnya di bulan Februari, dia minta udahan karena alasannya dia demi kebaikan masing-masing. Waktu itu aku shock karena dia udah janji mau nemenin aku sampai lulus sekolah. Abis itu kita pikirin bareng-bareng gimana caranya biar kami dapat restu. Aku masih kayak gak terima, gak nyangka dia mundur. Tapi emang sebelum dia bilang udahan, kan keluarga kami ada yang tahu kalau kami itu pacaran, dan kakak aku keluarga aku juga keluarga dia kayak nentang gitu. Ya udah mau gimana lagi, akhirnya kita putus. Padahal itu pertama kali aku pacaran kak, sakit banget sampai trauma gitu. Dan gak lama dia minta izin ke aku kalau dia mau serius sama cewek, dan ternyata cewek itu adiknya temennya. Dulu sempat deket adiknya temennya itu sama dia, terus sama aku disuruh jangan deket-deket karena aku gak suka. Dan ya udah, aku sebenarnya gak ikhlas tapi udah jadi pilihannya. Gak lama lagi dia nikah dan aku terpukul banget waktu itu. Aku belajar ikhlas karena aku percaya kalau aku pasti bakal nemuin kebahagiaan aku. Iya bener, kamu bakal nemuin kebahagiaanmu, kamu harus ikhlas. Setelah dia nikah punya anak, gak tahu kenapa ya kak, sebenarnya udah ikhlas sih, tapi kalau misal lihat-lihat dia upload foto atau apa, aku masih ngerasain sakit gitu kak. Oh iya, jadi semua akun aku sama dia diblokir. Yang blokir itu istrinya yang sekarang. Ya udah, akhirnya kita kayak orang asing gitu. Dan alhamdulillah setelah melewati patah hati yang panjang, proses move on yang gak karu-karuan, sekarang aku ditemuin sama cowok yang sayang sama aku. Aku belajar percaya sama cowok lagi kak, karena dia kelihatan serius gitu. Soalnya ibu aku sama ibu dia juga temenan, dan hubungan kita tuh masing-masing keluarga udah tahu. Jadi kayak gak ada yang ditutup-tutupin gitu. Aduh, aku capek baca nih. Nah, itu kan kamu masa lalu ya, sama yang mantan kamu susah move on itu. Menurut aku itu jadiin aja pelajaran buat kamu. Jadiin pelajaran gimana? Nah, kamu jangan terlalu percaya sama cowok. Kamu jangan terlalu percaya sama janji-janji cowok sebelum dia itu serius sama kamu. Serius dalam artian dia tuh bener-bener ngelamar kamu. Kalau cuma pacaran-pacaran terus dia kayak gak ada keseriusannya, tuh ngapain? Jangan diambil dalam-dalam, jangan dipikirin dalam-dalam. Soalnya hidup ini tuh kayak roda yang berputar gitu loh. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Sekarang dia bilang gini, besok dia bisa berubah bilang gitu. Jadi gitu, jangan terlalu percayalah. Pokoknya jangan mau dibodohi gitu aja. Curhatan yang ketiga. Gini loh kak, aku punya pacar nih, rumahnya tuh deket sama rumah aku. Wow, ini pacarku memang dekat. Terus kita udah pacaran belum sebulan, tahu-tahu orang tua aku tahu kalau aku sama dia pacaran. Belum ada sebulan ya. Akhirnya orang tua aku nyuruh dia ke rumah aku untuk menjelaskan ini semua. Akhirnya dia datang ke rumah aku, terus dia ditanyain sama ayah aku. Gak tahu ditanyain apa aja, aku gak ngerti. Akhirnya setelah dia udah datang ke rumah, kita gak saling chatting selama 2 mingguan. Terus dia chat mama aku kak, dia bilang minta maaf gitu. Akhirnya diantara kita gak ada yang namanya kata putus. Kita secara diam-diam menjalani hubungan tanpa restu dari orang tua kita masing-masing. Kita udah beberapa bulan menjalani hubungan, ternyata dia selingkuh 2 kali. Tapi aku maafin karena dia bilang akan berubah, gak akan selingkuh lagi. Tapi dia udah janji sama aku kalau dia ngulangin lagi yang ketiga kalinya, aku bakalan beneran putus sama dia. Dan waktu itu aku juga chattingan sama dia. Aku bilang sama dia gimana sama hubungan kita yang masih gak disetujui orang tua kita, apakah kita lanjut ke depannya. Tapi aku gak bisa kalau gini-gini terus. Ternyata dia gak mau kalau kita pisah. Alasannya dia karena udah nyaman sama aku, dia udah bahagia sama aku. Katanya sih gitu kak. Intinya kita pacaran tanpa restu orang tua kita masing-masing. Gimana mau pisah sih kak, kita udah saling nyaman, kita berhubungan 5 bulanan gitu.
Dan sekarang pun dia udah agak sedikit berubah sama aku. Yang dulu sering ngechat aku, yang nanya tentang kabar, tapi sekarang kalau nggak aku duluan yang ngechat dia kayak nggak mau nanya. Solusinya, nah menurut aku kalau kalian nyaman ya dijalanin dulu aja. Soal restu orang tua itu bisa dinegoin nanti. Tapi kalau hubungan udah ada selingkuh-selingkuhnya, menurut aku tuh udah hubungan yang gak sehat ya. Apalagi sekarang dia itu kan udah kayak gak kayak dulu lagi, jarang kasih kabar, jarang gini kayak gitu kan. Kalau aku sih males banget kalau kayak gitu. Tapi berhubung kalian tuh udah ada janji untuk melakukan untuk ngasih kesempatan dia terakhir kali sampai 3 kali itu, kurang 1 ya berarti kamu ya udah ditungguin dulu sampai dia ngulangin kesalahan. Tapi ya kamu jangan terlalu kamu tuh harus siap-siap nanti kalau dia selingkuh lagi gimana. Kamu jangan terlalu sakit hati gitu, soalnya tuh pasti kebanyakan kalau udah yang namanya selingkuh, pernah selingkuh, itu pasti selingkuh lagi ke depannya. Apalagi kan sekarang dia udah kayak cuek-cuek gitu kan, itu pasti udah ada indikasi kalau dia tuh selingkuh lagi. Udah deh, kalau menurut aku sih lepasin aja. Lagian orang tua juga gak setuju kan.